Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah memuliakan kita dengan iman, memberikan petunjuk menuju keagungan syariatnya. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Muhammad SAW. Nabi yang merobek-robek bendera kekafiran dan menunjukkan bendera keislaman. Baik, saya sebagai moderator yang membimbing jalannya persentase ini, dan materi yang pertama saya berikan kepada Azwarani. Dipersilakan dengan hormat. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data merupakan sebuah bentuk khusus yang berhubungan dengan transmisi maupun pemindahan data yang dilakukan dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya, maupun antara komputer dengan piranti yang lainnya. Data tersebut berbentuk data digital yang selanjutnya akan ditransmisikan melalui sebuah media komunikasi data. Setiap hari ada jutaan orang yang menggunakan internet, baik melakukan komputer, laptop, smartphone, tablet, maupun perangkat lainnya. Selain itu, komunikasi data juga berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan antara HP dengan komputer, komputer ke HP, HP ke HP, maupun handphone ke perangkat lainnya, seperti fax, printer, telepon, kamera, video, dan lain sebagainya. Itulah tadi materi pertama, dan selanjutnya materi kedua saya persilakan kepada Muhammad Nasrul. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi kedua dari kelompok saya. Adapun poin-poinnya yaitu jenis-jenis komunikasi data dan jaringan komunikasi data. Yang pertama, jenis-jenis komunikasi data melalui infrastruktur terestrial. Jenis komunikasi data ini dapat dilakukan menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya, sehingga membutuhkan biaya tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Jenis komunikasi melalui satelit. Jenis komunikasi data ini dapat dilakukan dengan menggunakan satelit sebagai aksesnya. Biasanya wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Adapun poin yang kedua yaitu jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data atau jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang saling berhubung satu sama lain menggunakan protokol dan media transmisi tertentu berdasarkan luas area cakupan yang dicapai jaringan tertentu. Komputer dapat diklarifikasi menjadi local area network atau LAN dan wide area network atau WAN. Luas cakupan LAN lebih kecil dari WAN. Biasanya terdiri dari sekelompok gedung yang saling berdekatan. Topologi jaringan merupakan suatu cara untuk menghubungkan komputer atau terminal-terminal dalam suatu jaringan. Model dari topologi jaringan yang ada di antara lain star, loop, ring, dan bus. Itulah yang sempat saya sampaikan dari materi kedua. Terima kasih atas waktunya. Nah, itu tadi materi kedua. Untuk materi selanjutnya, yaitu terakhir, saya persilakan kepada Rita. Baiklah, saya akan memaparkan tentang fungsi dan tujuan komunikasi data. Ada beberapa fungsi dan tujuan komunikasi data yang tentunya bisa membantu aktivitas manusia. Ada beberapa di antaranya, yaitu 1. Lebih efisien untuk mengirimkan data dengan jumlah yang besar tanpa adanya kesalahan dan juga lebih ekonomis. 2. Memungkinkan penggunaan sistem komputer serta peralatan pendukungnya jauh dari remote computer use. 3. Mendukung manajemen pada masalah kontrol sebab memungkinkan pemakaian sistem komputer bisa terpusat atau tersebar. 4. Memungkinkan seseorang dan juga bisnis punya lokasi geografi berlainan, jadi tetap bisa saling berkomunikasi. 5.
memungkinkan pengelolaan data dan pengaturan data yang ada pada berbagai sistem komputer bisa terjadi. 6. Untuk memperoleh data secara langsung dari sumbernya atau bisa memperoleh data basis ketika data tersebut sedang dibuat atau secara online. 7. Untuk mengurangi waktu pengolahan data atau dengan kata lain lebih hemat waktu, dan juga terakhir untuk Nah, kesimpulannya adalah seiring berkembangannya zaman yang begitu pesat, maka kemajuan pun semakin bertambah, terutama di bidang teknologi yang semakin canggih, dan orang-orang pun berlomba-lomba dalam menciptakan sesuatu yang berguna bagi banyak orang, seperti transmisi yang bergerak informasinya melalui sebuah media telekomunikasi seperti telepon, komputer, televisi, dan radio yang membutuhkan media transmisi. Dengan semakin berkembangnya komunikasi data, pada zaman ini kita diharapkan mampu memilih dengan teliti yang mana yang bermanfaat dan yang mana kurang bermanfaat, agar kita dapat kembangkan komunikasi data ini dengan maksimal sebaik mungkin, tidak hanya terus mengikuti gerus oleh arus perkembangan zaman. Nah, itu tadi kesimpulannya. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat atau salah, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.